Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi, seperti yang sudah kalian lakukan tadi, praktikum mandiri, yaitu tentang mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik di halaman rumah kalian masing-masing. Kemudian kalian sudah mendapat konsepnya. Nah, sekarang kita akan perdalam lagi. Tentunya sewaktu SMP kalian pernah mempelajari tentang komponen ekosistem dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Tetapi untuk di SMA semester 2 ini kita akan pelajari lebih dalam pastinya karena jenjangnya lebih tinggi. Jadi untuk komponen ekosistem itu terdiri menjadi komponen abiotik. A itu artinya tidak, bio itu hidup. Sedangkan biotik itu yang hidup. Jadi abiotik itu yang tidak hidup, sedangkan biotik itu yang hidup. Nah, contohnya untuk yang abiotik itu adalah air, tanah, udara, hingga iklim. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian untuk biotik itu contohnya adalah semua makhluk hidup yang nanti akan diklasifikasikan menjadi produsen, konsumen, ada pengurai, begitu. Oke, selanjutnya kita mulai dari komponen abiotik yang tidak hidup dulu. Ada apa saja pada komponen abiotik? Di situ ada tanah, air, udara, kelembaban, dan suhu. Jadi masing-masing komponen ini perannya sangat penting. Bayangkan kalau misalnya tidak ada air, bagaimana tumbuhan bisa melakukan fotosintesis, bagaimana ikan bisa hidup, bagaimana kita manusia yang hampir keseluruhan dari tubuh kita ini tersusun adalah oleh komponen air. Nah, kemudian udara, juga kelembaban dan suhu. Nanti kalian bisa baca mengenai kaitan-kaitannya. Ini untuk mempercepat ya, karena waktu kita tidak cukup. Nah, selain itu juga yang disebutkan tadi pada slide sebelumnya, ada juga nih cahaya, kemudian topografi dan iklim. Contohnya saja cahaya. Kalau misalnya sepanjang hari itu tidak ada cahaya, bagaimana tumbuhan bisa melakukan fotosintesis begitu. Dan pentingnya cahaya ini sebagai sumber energi di bumi ini. Kemudian nanti itu berpengaruh terhadap iklim, kemudian topografi yang berkaitan dengan bentuk permukaan suatu bumi. Itu nanti berpengaruh terhadap bagaimana ekosistem yang terbentuk di dalamnya, atau hewan, tumbuhan yang ada yang bisa hidup pada berbagai permukaan topografi. Oke, selanjutnya komponen yang kedua yaitu komponen biotik yang mengenai semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, komponen hidupnya. Nah, di sini diklasifikasikan menjadi yang pertama, seperti yang tadi sudah disebutkan, ada produsen, konsumen, ada pengurai, begitu. Sekarang kita mulai bahas dulu dari yang produsen. Nah, apa itu produsen? Dijelaskan di sini bahwa semua organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Manusia bisa tidak membuat makanan sendiri? Bisa kalau ada bahan-bahannya sudah tersedia di dapur. Tetapi kalau misalnya membuat semuanya dari awal, manusia itu tidak bisa membuat karbohidrat. Manusia juga tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan begitu. Jadi kita adalah bukan produsen. Manusia itu bukan produsen. Walaupun secara ekonomi mungkin manusia bisa menjadi produsen, konsumen dan lain-lain ya. Tetapi secara biologi yang menjadi produsen itu contohnya di sini adalah semua tumbuhan, alga dan prokariota fotosintetik. Nah, itu yang tergolong sebagai fotoautotrop, yaitu jika di dalam mensintesis makanannya memerlukan bantuan energi cahaya. Nah, itulah pentingnya tadi yang kaitannya dengan abiotik, yaitu cahaya begitu ya. Kemudian untuk yang kemoautotrop, jika dalam mensintesis makanannya itu memanfaatkan energi hasil reaksi kimia. Apa contohnya di sini? Contohnya adalah prokariota kemosintetik. Jadi mensintesis makanannya itu adalah dari reaksi kimia. Nah, ini adalah contoh-contohnya, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke konsumen. Apa itu konsumen? Adalah semua organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau disebut heterotrof. Nah, contoh-contohnya di sini ada kerbau sebagai pemakan produsen ya, tingkat pertama. Itu mendapatkan zat organik dari produsen. Kemudian ada karnivora atau konsumen sekunder gitu. Jadi mendapatkan zat organik dari herbivora.
Jadi si macan ini memakan kerbau sebagai konsumen primer gitu ya. Kemudian ada semut. Nah, semut ini digolongkan sebagai omnivora, yaitu memakan zat organik baik dari produsen dan konsumen. Manusia juga termasuk omnivora begitu ya. Kemudian ada detrivor dan decomposer. Apa itu detrivor? Detritivor yaitu organisme yang membantu dalam penghancuran secara mekanik sampah organik sebelum mengalami proses penguraian secara kimia. Jadi contohnya nih manusia nih atau hewan nih, ada bangkai hewan. Nah, ketika dipotong menjadi tulang-tulangnya yang tersisa yang dimakan oleh singa tersebut, nah sisa-sisa dari tulangnya itu akan diurai menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga nanti gampang untuk diurai membentuk zat-zat organik. Nah, itu adalah pengertian dari detritivor. Kemudian decomposer itu melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh detritivor tadi gitu. Jadi misalnya contoh detritivor di sini adalah ada kaki seribu, ada teripang. Nah, teripang ini misalnya ada hiu di laut yang mati, ada paus. Kemudian ketika sisa-sisa tulangnya itu akan diurai nanti oleh si teripang ini. Nah, dilanjutkan nanti sama di si decomposer untuk menguraikan partikel-partikel bagian-bagiannya yang sudah kecil tadi untuk menjadi lebih sederhana gitu, membentuk zat-zat organik sehingga bisa dimanfaatkan oleh dianya sendiri atau makhluk hidup lain begitu. Oke, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang interaksi antara komponen di dalam ekosistem. Yang pertama itu adalah antar komponen abiotik, yaitu yang mati dengan yang mati gitu. Contohnya apa? Jadi di sini dicontohkan adalah jika intensitas cahaya matahari yang mengenai suatu perairan meningkat mengakibatkan laju penguapan air meningkat. Nah, sekarang anak-anak coba bayangkan jika di suatu tempat itu panas dengan dingin, maka penguapan itu akan lebih cepat yang mana? Nah, itu adalah pengaruh antara komponen yang abiotik dengan abiotik. Kemudian selanjutnya adalah interaksi antara komponen abiotik dengan biotik atau sebaliknya biotik dengan abiotik. Jadi antara komponen yang hidup dengan yang mati, ada dengan yang tidak hidup. Nah, di sini komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik dalam ekosistem, demikian pula sebaliknya. Nah, apa saja contohnya? Di sini dicontohkan bahwa jika pohon yang besar ini mengambil unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah yang sudah disediakan begitu. Jadi bagaimana interaksi antara biotik pohon ini dengan abiotik tanah atau unsur-unsur hara yang terdapat di dalamnya. Ketika pohon ini mati nanti dia akan terurai lagi oleh tadi decomposer sama si detritivor begitu, sehingga unsur-unsur hara yang ada di dalam pada tumbuhan ini nanti akan terurai lagi sehingga dimanfaatkan oleh tumbuhan lain atau hewan lain begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah interaksi antara komponen biotik. Ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada predasi, itu interaksi antara organisme pemangsa atau predatornya dengan yang dimangsanya gitu. Jadi contohnya di sini adalah singa dengan kerbau begitu. Kemudian misalnya dalam lingkungan yang lain antara elang dengan ular. Nah, itu adalah contoh predasi. Kemudian kompetisi ini interaksi antara dua individu atau bisa juga dalam satu populasi gitu, dalam populasi yang satu dengan populasi yang lain. Nah, di sini ayam nih untuk mendapatkan ayam betina begitu, untuk mendapatkan kekuasaannya. Kemudian bisa juga pada singa kan, singa itu kalau kalian pernah melihat di video-video singa yang membuang air kencingnya atau mengencingi air seninya itu di pangkal pohon gitu. Jadi itu sebagai penanda teritorialnya begitu. Jadi ketika ada hewan lain nanti yang mencium bau air kencingnya, maka itu akan sudah dianggap sebagai itu wilayah si. Kemudian
Selanjutnya adalah interaksi antar komponen biotik selanjutnya adalah simbiosis. Nah, ini yang paling sering kita dengar. Simbiosis itu adalah kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau lebih berbeda spesies dalam hubungan yang erat. Nah, contohnya yang pertama adalah mutualisme nih, saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya lebah bisa menghisap nektar dari bunga, kemudian bunga ini dibantu oleh lebah untuk untuk penyerbukannya seperti itu. Kemudian ada komensalisme, yaitu menguntungkan salah satu pihak tapi pihak lain tidak dirugikan begitu. Nah, di sini contohnya adalah bunga anggrek. Anggrek yang menempel pada pohon. Nah, anggrek bisa menempel di sini, dengan menempel di sini dia bisa hidup begitu. Dia bisa mendapatkan cahaya matahari. Nah, sedangkan pohon yang ditempelinya tidak dirugikan karena dia tidak langsung mati gitu. Kemudian ada parasitisme. Nah, yaitu menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Nah, ini yang paling sering terjadi nih pada manusia. Cacingan atau cacing yang hidup pada daging. Jadi itu akan lama-kelamaan akan membunuh organisme tempat dia hidup, sementara menguntungkan pihak dirinya sendiri begitu. Kemudian ada netral. Nah, ini yang tidak kehidupan organisme dalam satu daerah yang tidak saling mengganggu. Nah, ini contohnya adalah kucing dengan ayam. Kucing kan tidak makan ayam gitu, kecuali ayamnya sudah dipotong, sudah dimasak ya. Nah, itu baru terjadi. Sedangkan dalam kehidupan nyatanya itu tidak akan saling mengganggu. Nah, itu adalah contoh dari kehidupan netral. Baik anak-anak, untuk komponen ekosistem dan interaksi yang terjadi di dalamnya itu saja dulu yang kita pelajari. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari organisasi di dalam kehidupan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.